Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Indrawati. Saya dari mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan panjang busur dan luas juring dari materi matematika wajib kelas 12. Terus, di sini kita memiliki tujuan pembelajaran, yaitu melalui model PBL atau Problem Based Learning dengan pendekatan Culturally Responsive Teaching dan metode diskusi, tanya jawab, berbantuan video, PowerPoint, serta berbasis APD, maka peserta didik dapat memahami konsep dasar panjang busur dan luas juring pada lingkaran dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menghitung panjang busur dan luas juring berdasarkan sudut pusat yang diberikan dengan tepat. Nah, yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan masalah konseptual yang melibatkan panjang busur dan luas juring dengan tepat. Nah, kemudian di sini kita memiliki fakta. Yang pertama, itu ada lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang memiliki jarak yang sama dari satu titik pusat. Yang kedua, busur lingkaran adalah bagian dari keliling lingkaran yang dibatasi oleh dua titik pada lingkarannya. Nah, yang ketiga, juring lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur lingkaran. Yang keempat, sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari lingkaran dengan titik pusat sebagai titik sudutnya. Yang selanjutnya, hubungan panjang busur dan luas juring tergantung pada besar sudut pusat dibandingkan dengan lingkaran penuh. Jadi nanti kita belajar untuk membahas materi tersebut. Itu nanti akan dijelaskan juga. Nah, yang terakhir, semakin besar sudut pusat, maka semakin besar panjang busur dan luas juringnya. Nah, di sini kita memiliki konsep, yaitu yang pertama, proporsionalitas panjang busur dan luas juring, di mana panjang busur dan luas juring berbanding lurus dengan sudut pusatnya. Yang tadi disampaikan bahwasannya semakin besar panjang busurnya, maka semakin besar sudut pusatnya, maka semakin besar panjang busur dan luas juringnya. Nah, perbandingan antara panjang busur dan keliling lingkaran. Jadi, kalau panjang busur itu dia berbanding lurus, berbanding sama keliling lingkarannya. Nah, terus perbandingan antara luas juring dan luas lingkaran. Jadi, luas juring itu bagian dari luas lingkaran. Gitu. Jadi, nanti dibandingkannya sama luas lingkarannya. Nanti kita pelajarkan lagi. Nah, sesuai dengan besar sudut pusatnya dibandingkan 360 derajat. Nah, selanjutnya, jika sudut pusat semakin besar, maka panjang busur dan luas juring semakin besar, dan begitu pun sebaliknya. Jadi, kalau sudut pusat semakin kecil, maka panjang busur dan luas juringnya juga semakin kecil. Nah, terus konsep keterkaitan antara sudut pusat dan panjang busur, semakin besar sudut pusat yang dipotong oleh dua jari-jari, maka semakin besar juga panjang busur yang dihasilkan. Nah, di sini ada prosedur. Nah, di prosedurnya itu yang tadi kita sampaikan, bahwasanya panjang busur itu berbandingannya dengan keliling lingkaran yang dikali dengan sudut pusat per 360 derajat. Nah, kalau luas juring itu yang kita bisa lihat dia sudut pusat per 360 atau satu putaran penuh dari lingkaran dikali dengan luas lingkaran. Nah, hubungan panjang busur dan luas juring yang seperti kita lihat bahwasannya tadi panjang busur itu disandingkan dengan keliling lingkaran. Nah, luas juring itu disandingkan dengan luas lingkaran. Nah, untuk selanjutnya di metakognitif itu ada perencanaan strategi penyelesaian soal, evaluasi dan proses hasil, serta refleksi untuk perbaikan. Nah, di sini kita lanjut di penamaan busur dan juring lingkaran. Nah, seperti yang tadi kita lihat, bahwasannya di sini ada lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik yang memiliki jarak yang sama dari satu titik pusat. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini nih, kalau kita lihat di sini, jarak dari titik pusat itu adalah titik pusat. Nah, jarak titik pusat titik-titik satu dengan titik-titik yang lainnya itu sama panjang gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat O sama A itu sama panjang, O sama B itu nanti sama panjang. Nah, nanti kalau misalnya ada O sama C di sini, misalnya di sini juga pasti otomatis bakal sama panjang.
Nah, terus udah gitu di sini ada juring AOB. Jadi kalau juring itu tuh penamaannya ada 3 huruf, yaitu juring AOB. Di mana jari-jari yang pertama, karena kan pengertian dari juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan busur lingkaran. Nah, 2 jari-jarinya di sini nih, O sama A, O sama B, sama A sama B. Nah, AB ini adalah busur kan, seperti yang di sini ada nih. Di sini tuh ada penjelasan bahwasannya busur itu adalah yang sebelah sini nih, dia ada di keliling lingkarannya. Makanya dia perbandingannya dengan keliling lingkaran. Nah, terus kalau juring itu dari 2 jari-jari sama 1 busur. Nah, ini di tengah-tengahnya sini bisa kita sebut adalah juring AOB atau juringnya, luas juringnya. Nah, di sini juga ada segitiga. Nah, segitiga itu dibatasi oleh di sini nanti akan ada namanya tembereng. Nah, ada garis AB. Garis AB itu adalah garis yang dari titik lingkaran ke titik lingkaran lainnya. Seperti itu. Nah, terus ada hubungan sudut pusat lingkaran dengan panjang busur dan luas juring. Jadi, di sini R itu namanya, R itu adalah radius atau jari-jari lah kita bisa bilang. Jadi, perbandingan jari-jari dengan 180 derajat atau setengah lingkaran. Nah, untuk panjang busurnya, panjang busur seperti biasa itu adalah AB. Nah, yaitu setengah kali keliling lingkaran, atau kita bisa pakai sudutnya. Kan di sini dikasih tahu bahwasannya sudutnya itu 180. Maka kita bisa jelaskan bahwasannya sudutnya itu 180 per 360 dikali keliling lingkaran. Nah, kalau untuk luas juring, luas juring tadi kita penamaannya adalah 2 jari-jari dan 1 busur, yaitu 2 jari-jari AO dan OB, sementara busurnya adalah AB. Jadi makanya dinamakannya luas AOB, yang dimana setengah dikali luas lingkaran atau 180 per 360 dikali luas lingkaran. Nah, di sini ada yang dimana sudutnya itu adalah 90 derajat. Nah, kalau 90 derajat itu berarti perbandingannya yaitu 1/4 lingkaran atau 90 per 360 dikali keliling, dan begitu pun dengan luas juringnya. Luas juringnya 90 per 360. Nah, kemudian ada lagi yang namanya sudut 45 derajat. Kalau 45 derajat berarti kita pakainya 1/8 atau 45 per 360 derajat. Dikali sama 300 keliling lingkaran atau dikali sama luas lingkaran kalau buat nyari luas juring. Nah, kemudian di sini ada sudut alfa, yaitu sudut alfa itu tergantung dari sudut yang diketahuinya. Kalau misalnya ini kan gak diketahui, kalau misalnya dia nanti sudutnya 30 derajat berarti 30 per 360. Kalau sudut alfanya itu sekitar 36 atau misalnya 60 atau segala macam, itu tinggal kita masukkan aja ke rumusnya. Jadi 60, misalnya 90 derajat, misalnya 75, berarti 75 per 360 dikali keliling dari lingkaran. Ataupun sama luas AOB-nya. Atau di luas AOB-nya. Atau sama di luas AOB-nya itu kalau misalnya di sini 75 per 360 dikali luas lingkaran. Jadi tergantung sudut alfanya itu yang diketahuinya berapa. Nah, terus sudah gitu ada lagi hubungan sudut pusat lingkaran dengan panjang busur dan luas juring. Nah, di sini diketahui bahwasannya panjang busur AB. Nah, kalau misalnya di sini panjang busur AB berarti kan yang ini. Panjang busur AB yang ini itu artinya sudut alfa per 360 dikali keliling lingkarannya, atau keliling lingkaran itu rumusnya 2πr. Nah, kalau luas juring itu juga sama, di mana sudut alfa per 360 dikali luas lingkaran, atau luas lingkaran itu πr kuadrat. Nah, terus udah gitu setelah kita lihat dari penjelasan sebelumnya, kita mendapatkan nilai perbandingan sudut pusat, panjang busur, luas juring lingkaran, sehingga kita dapat simpulkan kayak gini.
sudut pusat itu yang tadi kita jelaskan, bahwasannya sudut pusat itu adalah sudut alfa. Nah, sudut satu putaran itu ya kan, lingkaran itu satu penuh lingkaran itu 360. Nah, seperti yang kita tahu bahwasannya panjang busur itu perbandingannya atau pasangannya dengan keliling lingkaran. Nah, sementara kalau luas juring itu pasangannya dengan luas lingkaran. Nah, terus sudah gitu di sini ada materi tambahan yaitu tembereng. Nah, tembereng itu suatu daerah yang terdapat pada lingkaran. Nah, suatu daerah yang dibatasi oleh satu busur dan satu tali busur lingkaran. Nah, yang tadi kan kita belajar tentang garis AB. Garis AB itu adalah garis tali busur lingkaran. Nah, sama halnya kayak ini. Ini adalah dibatasi oleh satu busur. Nih, berarti kan busurnya itu adalah PQ. Nah, tali busurnya adalah tali busur yang ini nih, antara dia tuh melewati dari luas lingkarannya begitu. Nah, di di tembereng ini ada tembereng minor atau tembereng mayor. Nah, kalau tembereng minor berarti bagian kecil dari yang lingkarannya, dari yang luas lingkarannya. Kalau mayor itu kebaliknya. Nah, untuk rumus dari luas tembereng itu sendiri ya tinggal luas juring dikurang sama luas segitiga. Jadi nanti dia ada luas segitiga yang tadi kita gambar sebelumnya itu. Nah, terus sudah gitu di sini ada contoh soal. Mari kita jawab bareng-bareng. Bahwasannya di sini ada lingkaran dengan sudut pusatnya di titik O, terus jari-jari yang pertama itu di OB, jari-jari yang kedua itu di OA, dengan tali busurnya AB, dengan busurnya adalah AB. Nah, di sini bahwasannya kita tahu kalau misalnya jari-jari lingkarannya itu adalah 10. Terus sudah gitu sudut pusatnya yaitu 90. Berarti kan kita udah tahu nih sudut pusatnya itu adalah 90 derajat. Nah, terus udah gitu jari-jari atau bisa kita tulis R, berarti itu 10 cm. Nah, kemudian kita akan mencari panjang busur, luas juring, dan luas tembereng. Nah, kita kan tahu kalau misalnya panjang busur dan luas juring itu harus ada dulu, yaitu ada apa? Ada keliling lingkarannya atau luas lingkarannya. Sebenarnya bisa kita langsung tulis gini. Kita bisa langsung tulis aja gini. Tadi kan kalau panjang busur itu berkaitannya dengan keliling lingkaran kan. Berarti sudut alfa per 360 derajat dikali sama keliling lingkaran, atau sudut alfanya kita sudah ketemu 90 per 360 dikali keliling lingkarannya adalah 2πr. Nah, kemudian kita bisa sederhanakan jadi 1/4 dikali 2, karena di sini jari-jarinya adalah 10, jadi kita pakai 3,14 dikali 10. Kemudian bisa kita sederhanakan atau bisa kita langsung hitung di total semuanya, yaitu sekitar 15,714 cm, atau bisa kita simpulkan bahwasannya panjang busurnya adalah 15,714 cm. Nah, terus untuk mencari luas juring juga sama, bisa kita menggunakan langsung aja. Jadi luas juring sama dengan alfa per 360 dikali sama luas lingkaran, atau 90 per 360 dikali sama πr kuadrat. Nah, atau jadi 1/4 dikali 3,14 dikali 10 kuadrat. Nah, jadinya kalau kita sederhanakan atau kita hitung secara langsung, itu bisa mendapatkan hasil 78,57. Atau luas juring yang bisa kita dapatkan adalah 78,57 cm persegi.
Nah, kemudian yang ditanyakan soal selanjutnya adalah luas temberengnya. Nah, kalau misalnya kita tahu di sini kan di luas segitiga itu ada tinggi ya. Nah, tingginya itu sama seperti halnya dengan jari-jari. Jadi kalau misalnya kita tulis luas tembereng itu sama dengan jari-jari. Jadi luas juring dikurang sama luas segitiga. Nah, luas segitiganya itu kan luas juringnya udah ketemu nih, 78,57 dikurang sama kita hitung setengah dikali alas kali tinggi, atau 78,57 dikurang setengah, kan di sini alasnya udah 10 kali tingginya juga 10. Jadinya bisa kita hitung 78,57 dikurang 50. Jadi luas temberengnya adalah 28,57. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya luas tembereng adalah 28,57. Nah, terus yang kedua itu ada contoh soal cerita. Nah, di soal cerita ini kita mengaplikasikan suatu budaya di mana pertunjukan tarian bedaya. Nah, penari bergerak melingkar di atas panggung yang berbentuk lingkaran, seperti di contoh gambar seperti ini. Nah, tarian bedaya adalah tarian tradisional Jawa yang berasal dari Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Jadi memang benar-benar tradisional budaya Jawa yang diperkirakan telah ada sejak abad ke-16 atau 1600 Masehi. Dan biasanya dipentaskan dalam konteks ritual dan upacara kerajaan untuk melambangkan keselarasan antara manusia dan alam. Nah, di sini kita pakai sumber Wikipedia. Nah, panggung tersebut memiliki jari-jari 30 meter. Nah, salah satu gerakan penari membentuk juring dengan sudut pusat 60 derajat. Nah, hitunglah panjang busur yang terbentuk oleh gerakan tersebut dan luas juring yang terbentuk. Tadi kita udah tahu bahwasannya jari-jarinya itu adalah 30 meter dan sudut pusatnya adalah 60 derajat. Maka bisa kita simpulkan atau misalnya bisa kita hitung panjang busur yang dibentuk oleh gerakan tersebut, yaitu yang pertama, jadi panjang busurnya kan alfa per 360 dikali keliling lingkaran. Nah, ini 60 per 360 dikali keliling lingkaran itu adalah 2 pi r, atau bisa kita sederhanakan jadi 1 per 6 dikali 2 dikali 3,14, karena dia bukan 3,7, jadi kita main aman aja lah ya, dengan 30. Kita kali dengan 30 berarti ini bisa kita coret jadi 5, maka bisa kita hitung dan kita hasilkan menjadi 188,4 cm. Nah, yang kedua itu ada luas juring yang terbentuk. Nah, berarti bisa kita langsung hitung alfa per 360 derajat dikali luas lingkaran. Nah, berarti 60 per 360 dikali luas lingkaran, jadi pi r kuadrat. Nah, jadinya kita tetap pakai 3,14 dikali jari-jarinya 30 kuadrat. Nah, jadi kita hasilkan 1/6 dikali 3,14 dikali 30 derajat itu adalah 2826, atau bisa kita hitung atau bisa kita coret jadi 470 cm persegi. Nah, artinya jadi panjang busur dan luas juring itu bisa digunakan di dalam soal cerita juga, dan itu juga termasuk budaya juga bisa. Berikut adalah soal latihan yang bisa kalian kerjakan
untuk materi hubungan panjang busur dan luas jaring. Selamat mencoba. Oke, maka kesimpulan dari materi hari ini bahwasannya panjang busur dan luas juring berbanding lurus dengan sudut pusatnya, seperti kita tahu. Nah, terus perbandingan panjang busur itu dengan lingkaran. Nah, perbandingan antara luas juring dengan luas lingkaran. Nah, terus ini yang paling penting, jika sudut pusat semakin besar, maka panjang busur dan luas juring juga semakin besar. Jadi hubungannya itu adalah yaitu tadi sudut pusat semakin besar, maka panjang busur dan luas juring semakin besar. Begitupun sebaliknya. Nah, konsep keterkaitan antara sudut pusat dan panjang busur yaitu semakin besar sudut pusat yang dipotong oleh dua jari-jari, maka semakin besar juga panjang busur yang dihasilkan. Kayak yaitu yang tadi seperti kita gambar gitu. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita tadi sampaikan itu bermanfaat dan ada ilmunya juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.